Bab 202. Kamu juga jangan mengurus urusanku. Apa kalian sudah cukup bicara? Claire Sen tiba-tiba memotong ucapan mereka, menatap ke sekeliling dengan dingin. Apa urusanku ada hubungan dengan kalian sedikitpun? Untuk apa sombong? Bukankah hanya mengandalkan Tuan Muda Ye dan Wakil CEO Ye menyukaimu? Semuanya sudah menjadi rekan kerja beberapa waktu, kamu seperti ini tidak baik bukan? Benar, bukankah hanya kembali bekerja? Sombong apanya? Mungkin tidak lama lagi kamu akan diturunkan jabatan, bagaimanapun Tuan Muda Ye dan Wakil CEO Ye cepat atau lambat akan menikah, sedangkan peran kecil seperti kamu ini bagaimanapun juga tidak mungkin menikah masuk keluarga Ye menjadi nyonya muda. Selesai bicara, beberapa orang itu membalikkan badan dan pergi. Claire Sen berdiri sendirian di tempat, memandang tempat yang kosong. Davin Ye memindahkan posisi, dia tidak pergi. Davin Ye mengirim orang memanggil, dia juga tidak pergi. Siapa tahu saat Golden Ye mengembalikan kerjanya, ternyata langsung memanggil orang datang memindahkan meja. Ini bagaimanapun juga tidak berencana membiarkannya tinggal di sini. Cara dua orang ini sungguh berbeda seperti langit dan bumi. Terakhir Claire Sen tak berdaya, hanya bisa membalikkan badan keluar dari departemen. Beberapa orang yang pergi itu tidak tahan berkata, kalian tunggu saja, orang seperti ini, cepat atau lambat akan diusir dari Yaskor. Benar, sekarang sombong juga tidak ada gunanya, bila ada kemampuan coba dia naiki posisi nyonya muda keluarga Ye itu, bila tidak punya kemampuan pada akhirnya akan dieliminasi. Claire Sen pergi ke lantai teratas, tiba di tempat yang familiar. Di sini adalah tempat yang dia datangi saat pertama datang ke perusahaan dulu, jadi dia sangat mengenal setiap inci tempat ini. Di dalam kantor sangat hening, sangat jelas Golden Ye masih belum kembali. Satu malam berlalu, dia masih belum kembali. Claire Sen duduk di tempatnya, menatap komputer di depannya dengan melongo. Bila bisa memilih, dia lebih bersedia tidak punya hati. Dia bahkan tidak tahu dengan jelas sebenarnya kenapa bisa menyukai Golden Ye. Apakah karena saat semua orang di mall menertawakannya, meremehkannya, sedangkan dia menangkapnya dengan satu tangan, bertanya siap yang mendorongnya, bahkan menyerahkan kontrak mall padanya di hadapan semua orang. Atau, saat Stewart Lu ingin mengambil keuntungan darinya, dia tanpa berkata apapun tidak bekerja sama dengannya, bahkan selanjutnya masih menghabisinya. Walaupun waktu bersama tidak lama, namun bila diingat-ingat, ternyata sudah terjadi begitu banyak hal. Saat sedang berpikir, lift tiba-tiba terbuka dengan suara, ding. Claire Sen tersadar, melihat Arthur Xiao mendorong Golden Ye keluar dari lift. Keduanya tidak tidur semalaman, lingkaran hitam di sekitar mata dapat dilihat dengan jelas. Claire Sen berhenti sejenak lalu berdiri. Golden Ye seakan tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, setelah beberapa saat melihat meja di depannya baru mengerti, dia tersenyum, kerjanya lumayan. Benar saja kamu menyuruh mereka memindahkan barangku kemari. Arthur Xiao tahu ada hal yang ingin mereka bicarakan. Setelah mendorong Golden Ye ke depan, Claire Sen berkata, Tuan Muda Ye, aku pergi mengurus pekerjaan dulu. Lalu tidak menunggu dia menjawab, dia membalikkan badan masuk ke dalam lift, seketika menghilang. Melihat pemandangan ini, Claire Sen hanya bisa tertawa dingin di dalam hati, larinya sangat cepat. Tidak memindahkan barangmu, apa kamu akan dengan menurut naik? Golden Ye meliriknya, tangannya menggerakkan kursi roda ke arah kantor. Melihatnya, Claire Sen mengatupkan bibir, melangkahkan kaki mengikutinya masuk ke kantor. Kalau begitu kamu juga tidak bisa memaksa menyuruh mereka datang memindahkan barangku bukan? Barang-barang ini awalnya adalah milik departemen itu, kamu memindahkannya ke atas, kalau begitu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Kamu hanya perlu menurut menjadi sekretarisku saja. Claire Sen, aku tidak ingin menjadi sekretarismu. Golden Ye kembali ke depan meja kantor, membuka laptop, suaranya lebih dingin.
Aku sedang memberitahumu, bukannya sedang menanyakanmu. Dominan dan otoriter yang keterlaluan, Claire Sen terkadang sungguh membenci sisinya ini. Colden Ye, apa kamu mengira, kamu berkata apa aku harus menurut padamu? Tidak peduli dalam hal apapun. Colden Ye dengan malas mengangkat matanya, aku rasa, sejak kamu menikah masuk dalam keluarga Sen, kamu sudah mengakui takdirmu sendiri. Termasuk tengah malam dicampakkan olehmu di dalam rumah. Claire Sen tiba-tiba bertanya menyelidik dengan suara keras. Colden Ye tertegun, alisnya yang tebal ikut mengernyit. Kamu katakan sekali lagi. Kemarin malam sebelum kamu pergi kamu mengatakan apa? Menyuruhku menunggumu kembali. Ujung bibir Claire Sen tersenyum, di tatapannya yang dingin ada senyum pahit. Aku menunggumu semalaman, kamu pergi kemana? Satu telepon pun tidak ada, sekarang begitu muncul langsung khusus memindahkan barang-barangku. Benar, aku memang menggantikan adikku menikah masuk keluarga Sen, namun tidak berarti aku akan membiarkan kamu menyuruh-nyuruhku. Dia bicara dengan sedikit emosi, selesai bicara Claire Sen merasa ucapannya sedikit berlebihan. Ucapannya itu, seakan sedang cemburu, mengeluh dia tidak pulang semalaman. Seperti seorang istri yang sedang mengeluh banyak. Benar saja, keringitan di kening Colden Ye semakin dalam, matanya yang panjang sedikit memicing. Apa kamu sedang menyalahkan aku tidak kembali semalaman, meninggalkanmu? Claire Sen menghirup napas dalam-dalam, mengatupkan bibir dengan keras tidak menjawab. Hei! Colden Ye tertawa dengan suara rendah, tatapannya menunjukkan kulauan jahat, cewek bekas. Apa kamu kesepian? Dia menggerakkan kursi roda ke arah Claire Sen, kemarin malam. Jangan ungkit hal kemarin malam. Claire Sen tiba-tiba berteriak, melihatnya akan menghampirinya, dia bergegas mundur selangkah ke belakang, kamu juga jangan mendekatiku. Gerakan Colden Ye dan kursi rodanya seketika berhenti di tempat, dengan tidak senang menatapnya. Sebenarnya kamu ingin berkata apa? Claire Sen berpikir, dia mengepalkan tinju, aku berharap kamu bisa melepaskanku. Dia mengangkat mata menatap ke arah Colden Ye, dengan tatapan gigih menatapnya, bagaimanapun kita bukanlah suami istri sungguhan, cepat atau lambat juga akan bercerai, lebih baik sekarang anggap bercerai saja, aku tetap kembali ke departemenku, anggap tidak terjadi apapun hari ini dan kemarin malam. Selesai bicara, Claire Sen membalikkan badan dan berjalan keluar. Berhenti. Langkah Claire Sen terhenti, dia menoleh melihatnya. Apakah begini juga tidak bisa? Tatapan Colden Ye yang tajam seperti elang terjatuh di wajahnya, tatapan menyelidik menyapunya, dengan muram berkata, sepertinya kamu sungguh sedang menyalahkan aku kemarin malam meninggalkanmu. Cewek bekas, kemarin malam aku memiliki urusan yang sangat penting. Mendengar sampai sini, Claire Sen kembali tidak bisa mengendalikan mulutnya sendiri. Hal yang sangat penting apa? Apa kamu bisa memberitahu aku? Colden Ye berhenti, berkata, mencari orang. Mencari orang. Mencari orang apa? Claire Sen tidak puas. Colden Ye memicingkan mata dengan berbahaya, ini bukan hal yang bisa harus kamu tanyakan berlebihan. Claire Sen. Benar, aku tidak seharusnya bertanya berlebihan, sejak kapan giliranku bertanya berlebihan tentang urusan kamu, Colden Ye. Kalau begitu mulai hari ini, kamu juga jangan mengurus urusanku. Dia sangat marah. Melihat rupanya yang sangat marah, Colden Ye tiba-tiba teringat sesuatu, bibir tipisnya sedikit tersenyum, tiba-tiba mengulurkan tangan menarik Claire Sen ke dalam pelukannya, lalu mencubit dagunya, dengan suara dan ekspresi jahat berkata, cewek bekas, apa kamu cemburu? Bersambung.